semuanya, semoga sehat ya. Gimana ini puasanya? Masih puasa jam 12 siang nih. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Semangat terus puasa menjalani bulan Ramadan ini. Perkenalkan, saya Nino sebagai host yang bakal nemenin Smart Driver di T-Drive on Air hari ini. Kira-kira siapa nih yang udah tahu apa yang bakal kita bahas hari ini sama narasumber-narasumber kita? Jadi, pembahasan T-Drive on Air kali ini itu mengenai safety driving, Smart Driver. Kamu tahu nggak sih, masih banyak pengemudi di jalan yang ugal-ugalan saat berkendara. Nah, kita kan sering banget nih nemuin orang-orang yang bawa kendaraannya asal-asalan gitu. Kadang kita udah hati-hati tapi malah orang lain yang sembarangan kan. Nah, jangan sampai berkendara itu cuma asal gas aja ya Smart Driver, dan jadi membahayakan orang lain dan sekitar kita. Maka dari itu, hal ini menjadi salah satu penyebab terbanyak kecelakaan lalu lintas nih, berkendara ugal-ugalan. Jadi kita bakal ngomongin seputar tips and trick berkendara aman, dan kita juga akan bahas mengenai aplikasi T-Drive, nggak lupa ya, akan kita bahas juga yang baru aja di revamp nih sama Tugu Insurance dengan tampilan terbarunya. Jadi kamu juga nanti bisa sharing-sharing di kolom komentar ya. Hari ini kita akan ada dua narasumber yang bakal nemenin kita hari ini. Ada Mas Taufan Adarsyah dan juga Mas Raden Aditya. Sebelum masuk ke acara, saya mau mengingatkan bahwa akan ada hadiah nih untuk 4 orang pemenang berupa saldo link aja senilai total Rp400.000 yang bisa menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat dan memberikan pertanyaan terbaiknya di kolom komentar saat nanti sesi Q&A ya. Yuk ikutin terus T-Drive on Air sampai akhir ya. Sekarang saya mau undang nih narasumber kita, Mas Taufan dan Mas Raden Aditya. Silakan. Kita tunggu ya. Wah, udah ada yang kasih pertanyaan nih. Halo, Selamat siang. Selamat siang Nino. Selamat siang semua pemirsa yang ada di Indonesia. Selamat siang Mas Taufan dan Mas Raden Aditya. Nih aku panggilnya siapa nih? Saya Adit aja nggak apa-apa. Mas Adit. Mas Taufan aku panggilnya? Taufan aja, kayak biasa aja Nino, kayak belum. Jadi aku panggilnya Mas Aat aja, jadi kalau gitu. Biar lebih akrab gitu ya, aku panggilnya Mas Aat. Apa sih yang buat? Oke, gimana kabarnya Mas? Sehat hari ini, lancar nggak puasanya nih? Puasa nggak? Alhamdulillah. Salam hangat juga kita ya. Nino puasa nggak? Insya Allah. Oh insya Allah. Siap. Terima kasih sudah berkesempatan untuk join dan ngobrol-ngobrol nih. Hari ini kita banyak yang mau kita bahas nih ya Mas ya. Tapi kita ngobrol santai aja seputar berkendara yang cerdas, berkendara yang aman. Sebelumnya tapi perkenalan dulu deh, mungkin dari Mas Adit dulu ya. Silakan Mas Adit. Oke, kenalin, nama saya Adit. Biasanya di otomotif saya dipanggilnya Adit Podok gitu, karena saya ada modifikasi ke Podok untuk racing. Saya di sini sebagai otomotif entusias dan juga stunt driver atau professional drifter. Oke. Selanjutnya Mas Ad, dipersilakan. Halo semuanya, nama saya Taufan. Kalau di klub-klub moge saya dipanggilnya Aat. Saya di sini sebagai driving enthusiast juga. Oke, kayak gitu. Oke, jadi langsung aja nih kita ngobrol-ngobrolnya ya. Tapi aku ada pertanyaan dulu untuk pembukanya. Jadi aku tuh sempat baca ada ada datanya. Menurut data Korlantas tahun 2022, angka kecelakaan di Indonesia itu cukup tinggi loh Mas. Sampai angka 6.700-an kasus kecelakaan. Nah, menurut Mas Aat, Mas Adit nih, biasanya apa sih yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas? Mungkin boleh dimulai dari Mas Adit dulu. Yang paling utama sih kalau menurut saya, biasanya pengemudi ini suka memaksakan kondisi pengemudinya. Jadi misalnya lagi ngantuk, mereka paksakan untuk tetap berkendara.
Dan sometimes itu mereka terpacu dengan emosi. Jadi misalnya tiba-tiba lagi jalan santai, ada yang klakson atau ada yang nempel mobilnya, kendaraannya atau disalip. Terus pengendara yang A ini nggak terima, dia lalu kejar, akhirnya seperti balapan gitulah di jalanan. Akhirnya bisa dikontrol kan kayak Jadi gitu. lebih dari kondisi pengemudinya ya Mas ya. Ya, sama ada satu lagi faktor keterbatasan pemahaman rambu-rambu lalu lintas gitu sih. Kalau menurut Mas Ahad gimana Mas? Apa sih penyebab utamanya biasanya apa sih kecelakaan tuh penyebabnya? Jadi gini, jadi kalau kita ngomongin kecelakaan, ini pasti faktornya itu selalu ada dua sebenarnya. Yang pertama faktor internal dari si pengemudi itu sendiri. Yang kedua faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Jadi kalau faktor internal ya tadi yang disebutkan Mas Adit itu benar. Ini tergantung dengan perilaku dia mengemudi, tergantung dengan kesiapan kendaraannya itu sendiri. Jadi banyak faktor-faktor yang dimulainya dari si pengendara itu. Pengendara baik itu orangnya maupun kendaraannya. Gitu. Jadi faktor internal. Sebenarnya, tapi juga kita nggak bisa pungkiri bahwa ada risiko-risiko yang disebabkan oleh faktor eksternal gitu. Yang ini faktor eksternal itu ya lingkungan di sekitar si pengendara itu gitu. Jadi meskipun misalkan si pengendaranya udah anteng nih, udah apik banget nih ngupirnya gitu kan, tapi ada pengendara lain yang agak ketewet gitu ya kena juga. Gitu. Jadi memang ada dua faktor gitu yang. Nah cuman yang memang kita bisa sikapi gitu ya. Pasti internal dulu gitu. Jadi kita sikapi dulu internal, baru eksternalnya kita bertawakal dan berdoa. Seperti itu menurut saya. Oh iya, terima kasih Mas Ahad. Nyambung dari tadi faktor-faktor eksternal, internal penyebab kecelakaan. Langkah-langkah apa sih Mas yang bisa kita ambil untuk menghindari kecelakaan lalu lintas? Mungkin dari Mas Adit. Oke. Langkah-langkahnya seperti tadi saya bilang ya, kadang-kadang ini kan pengendara suka memaksakan kondisi yang tadi Mas Aad bilang, faktor internal ya. Jadi seharusnya saat misalnya ngantuk, jalan dekat atau jauh, kalau memang ngantuk jangan dipaksain untuk berkendara. Ada baiknya kita menepi di bahu jalan, kalau di jalan tol atau di sisi sebelah kiri, atau di tempat parkir yang aman menurut pengemudi untuk beristirahat sejenak. Karena itu paling bahaya banget. Itu faktornya itu faktor yang paling sering terjadi ya, faktor karena ngantuk itu sering terjadi. Terus ya benar. Terus mungkin kan sekarang kan teknologi udah canggih ya, sosial media udah ada juga. Mungkin bisa kita bisa lihat gitu, pelajarin kalau lagi santai rambu-rambu lalu lintas atau bahasa syarat berkendaranya biar lebih paham, atau mungkin mungkin lebih banyak sosialisasi kali ya, ada tempatnya untuk disosialisasikan. Karena kayak ibu-ibu sen ke kanan belok ke kiri kan sering banget terjadi. Benar. Itu kan gitu. Jadi itu mungkin harus perlu sosialisasi kan kayak gitulah. Kalau menurut Mas Ahad gimana Mas? Iya betul. Jadi ini kan ngomongin berarti gimana cara kita bisa menghindari kecelakaan gitu ya. Kalau menurut saya sih memang yang bisa kita sikapi itu internalnya gitu. Kalau eksternalnya kita berdoa aja lah bahwa tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu. Tapi kita ikhtiar dulu. Kontrol ya kalau eksternal. Betul. Kalau internal kita bisa ikhtiar nih, kita bisa usaha. Gimana caranya? Pertama dimulai dari diri sendiri dulu. Gitu. Kita siapin dulu diri kita secara pribadi gitu ya, untuk siap untuk berkendara. Contohnya kita sehat nggak gitu. Kayak tadi Mas Adit bilang ngantuk, iya ngantuk itu kan sebenarnya salah satu pertanda bahwa kita nggak fit untuk berkendara. Gitu. Jadi kita siap nggak? Kita siap dulu. Kita mabok nggak gitu. Kalau kita mabok jangan dipaksain, ya ibu ya. Itu. Jadi kalau kita nggak siap untuk berkendara, jangan dipaksain secara pribadi. Yang kedua itu dari segi kemampuan, skill gitu. Kita tahu nggak caranya nyupir? Gitu. Jangan-jangan ini baru pertama kali megang setir langsung tancap gas, kan nggak boleh, ya kan? Kita jangan juga, kita belajar juga, gitu.
Jangan langsung ngegas. Betul, les nyupir kek gitu kan. Punya SIM nggak? Gimana tuh? Gitu, kita siapin. Jadi dulu ya. Secara itu pribadi kita faktor siapin internal dulu. ya. Betul, gitu. Oke. Dan yang ketiga jangan lupa juga kendaraannya. Kita cek. Sebagai smart driver yang teladan gitu ya. Jadi kita harus ngecek kendaraan itu juga. Jadi nggak cukup dari orangnya kita sendiri, tapi si kendaraan kita ini prima nggak? Check up dia remnya berfungsi dengan baik nggak gitu. Dia gasnya atau koplingnya segala macam sehat nggak? Kalau nggak sehat jangan dipaksain gitu. Okay. Ya Nino ya. Iya Mas, jadi daripada kenapa-napa di jalan. Betul, karena kalau kita kenapa-napa, sebenarnya yang rugi bukan kita doang. Bisa jadi kita menjadi faktor eksternal buat orang lain. Aman kan? Benar-benar ya. Jadi gitu smart driver, langkah-langkah yang bisa diambil untuk menghindari kecelakaan ya. Oke, selanjutnya menurut data yang aku baca nih, aku sumbernya dari Dinas Perhubungan, ada sebanyak 28% kecelakaan di Indonesia itu disebabkan oleh faktor manusia. 20%-nya itu disebabkan oleh faktor alam, 18% disebabkan oleh faktor kendaraan yang digunakan, dan 15% disebabkan oleh faktor jalanan, keadaan jalanannya. Berarti yang harus kita perhatikan lebih itu faktor dari manusianya nih kan ya Mas ya. Karena faktor manusia itu berkontribusi paling besar nih, 28% dalam terjadinya kecelakaan di Indonesia nih. Nah, ada pertanyaan lagi nih buat Mas Adit. Hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan sebelum berkendara? Kayak sekarang deh kita misalnya lagi Ramadan, sebentar lagi kita pada mau mudik nih. Jarak dekat atau jarak jauh, kira-kira apa sih yang harus diperhatikan, yang disiapin gitu menurut Mas Adit? Buat saya yang pertama kendaraannya, kita harus cek kayak bannya, braking system remnya, smart drivernya harus cek itunya, terus kesiapan kendaraannya smart driver yang mau digunakan untuk mudik, itu yang pertama. Yang kedua, persiapkan juga kondisi fisiknya yang prima. Jadi kalau lagi sakit atau lagi kurang prima, lebih baik jangan dipaksain, mendingan di schedule ulang gitu. Ataupun kalau mau memaksakan nggak apa-apa, tetapi di saat sudah mulai letih, lelah, berhenti. Istirahat dulu ya, menepi dulu ke pinggir, istirahat dulu ya Mas ya. Sama ini tambahan juga ya, kurangin arogansi dalam berkendara, karena ini banyak banget yang akhirnya menimbulkan seperti balap liar, akhirnya saling duluan, padahal sebenarnya kalau buat saya yang aktif di dunia motorsport, kalau di jalan umum, siapa yang nyampe duluan itu nggak ada gunanya, karena nggak ada hadiahnya juga gitu, nggak ada apa-apa gitu. Iya, sama aja gitu. Kita kalau mau mudik juga tujuannya kan beda-beda ya Mas ya. Beda. Jadi ya kan kalau mudik kan masih bulan puasa nih, ya kan, harus dijaga banget emosionalnya, karena kan puasa nahan lapar aus ya kan, tapi juga emosinya harus dijaga. Mas Ad, gimana nih Mas Ad? Betul. Mau mudiknya Mas Ad? Alhamdulillah nanti mudik. Nah, tapi apa aja yang tadi itu betul tadi yang dibilang Mas Adit. Cuman ada satu hal yang biasanya ini pemudik ya, ini dalam konteks mudik ya. Ini bisa diantisipasi, yaitu adalah rute dan jadwal. Gitu. Jadi untuk pemudik, ya betul. Jadi gini, seorang pemudik yang handal gitu ya dalam bermudik, dia tuh harus sudah tahu rute mana yang mau dilewati, dan di sepanjang rute tersebut ada checkpoint apa aja yang bisa digunakan seperti itu. Karena tadi kan misalkan kayak ngantuk gitu ya. Kalau kamu udah tahu kamu bakal ngantuk, kamu harus tahu dulu kamu bakal berhenti di mana, makan mie di mana, minum jus di mana, gitu kan. Ada checkpoint yang sebenarnya kalau sekarang informasi udah gampang banget ya. Kita lihat Google Maps juga. Kita udah tahu ini dalam jalur mudik kita ini belah mana aja yang kita bisa jadi checkpoint gitu. Kira-kira gitu. Karena itu untuk mengurangi
lebih tepatnya untuk meningkatkan kenyamanan kita dalam berpergian ya, berperjalanan gitu. Karena jadi ngatur waktunya juga harus ada rencananya. Jadi sama ya sama dibeli ini beli apa tuh kayak phone holder gitu lah, itu juga perlu karena biasanya juga kecelakaan karena kita fokusnya teralihkan main HP dan segala macam. Ya tadi kan bahas Google Maps dan segala macam, alangkah lebih baiknya pakai phone holder, jadi kita nggak perlu alih fokus ke tempat lain. Dan biasanya kan mudik kan nggak sendiri ya. Jadi minta handphone pegang istrinya kayak atau anaknya gitu, baca. Jangan pegang sendiri ya. Jangan. Istrinya harus berperan dalam mudik. Betul. Oke deh kalau gitu. Nah, Smart Driver, aku punya 2 pertanyaan nih. Jadi siap-siap menjawab. Ini pertanyaannya untuk Smart Driver ya. Boleh dijawab di kolom komentar. Bakal ada 2 orang pemenang yang paling cepat dan paling tepat menjawabnya. Nanti pengumuman pemenangnya akan diumumkan di story Instagram @mightydrive.id ya. Buat kamu yang nyimak pasti tahu jawabannya. Yang pertama pertanyaannya, berapa kasus angka kecelakaan lalu lintas tahun 2022 menurut data Korlantas yang tadi aku sebutin? Ada sekian ribu itu. Ada berapa nih yang paling tepat jawabannya, paling cepat dan paling tepat? Pertanyaan yang kedua, sebutkan salah satu tips mengemudi yang aman. Pertanyaan ini sebelumnya sudah disebutin juga sama narasumber kita, Mas Adit, Mas Aat. Jangan lupa, ini pemenangnya yang dipilih, pemenang yang dengan jawaban paling cepat dan tepat ya, Smart Driver. Dan pengumumannya nanti akan ada di story-nya mightydrive.id. Oke, lanjut. Ini pertanyaan keduanya yang salah satu tips mengemudi yang aman. Menurut yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Adit dan Mas Aat ya. Nah, setelah sesi kuis tadi, kita lanjut ya. Jadi udah banyak banget nih Mas yang kita bahas tentang berkendara yang baik dan benar dan aman. Terus mau mudik juga, apa aja yang harus disiapin, yang direncanain. Nah, sekarang kita mulai masuk pembahasan tentang aplikasi T-Drive ya. Oh iya. Udah pada download belum nih aplikasi T-Drive-nya? Udah di revamp, udah dengan tampilan baru, udah dengan fitur-fitur yang oke. Jadi Tubuh Insurance itu juga peduli terhadap kasus kecelakaan yang terjadi di lalu lintas di Indonesia yang pada akhirnya tahun 2019 makanya Tubuh Insurance itu mengembangkan aplikasi yang bernama T-Drive. Coba kita tanya-tanya dulu kali ya sama Mas Aat ya. Mas Aat, boleh dijelasin tentang aplikasi T-Drive? Ya, jadi Tugu Insurance itu memang punya aplikasi T-Drive yang saat ini sudah diperbarui gitu ya. Jadi ada 2 kegunaan besar sebenarnya aplikasi T-Drive. Yang pertama, aplikasi ini bisa untuk mengukur atau menilai cara kita berkendara gitu. Jadi dari aplikasi ini itu ada machine learning engine, dia akan membaca data pergerakan kita dari sensor yang ada di handphone kita untuk kita jadikan pendekatan untuk mengetahui sebenarnya rating kita atau skor kita dalam driving atau berkendara itu seperti apa gitu. Jadi kita kasih skornya itu antara 0 sampai 100 gitu. Nah, itu banyak parameter-parameter berkendara yang kita jadikan tolak ukur, kayak misalkan contohnya melebihi kecepatan gitu ya, ngebut atau rem mendadak. Itu kedetek semua ya Mas? Ya, jadi kita ada approach untuk menghitung itu gitu. Jadi memang kita ada machine learning engine untuk kita bisa kalkulasi berdasarkan sensor yang ada di handphone. Karena sekarang semua orang kayaknya nggak bakal lupa bawa handphone ya. Ketimbang bawa dompet, pasti lebih ingat bawa handphone kan sekarang. Gitu. Nah, ini ada yang sekalian yang nanya nih Mas. Udah download tapi belum pernah pakai karena masih bingung, belum paham. Ini aksesnya gimana nih Mas? Kita register atau gimana nih? Ya, jadi sekarang udah gampang ya. Jadi tinggal download aja. Itu kita bisa download
di Google atau App Store buat yang iPhone. Itu tinggal download, dan itu kita sekarang udah pakai single authentication. Jadi kita cuman cukup input aja satu nomor handphone. Terlepas kamu udah pernah pakai atau belum sama sekali, sama aja gitu. Tinggal input satu nomor handphone. Betul. Kita nggak perlu ada step registrasi di awal, jadi langsung bisa masuk. Cuma pastikan nomor handphone kamu dalam keadaan aktif, karena kita akan kirimkan OTP untuk login ke handphone. Jadi yang dibutuhin cuma nomor handphone aja ya Mas ya, yang bisa yang aktif ya, karena akan dikirimkan OTP. Nah, ini tapi aplikasinya seru banget ya. Jadi dari rem mendadak, ngegas mendadak, belok kiri, belok kanan, itu semua akselerasinya bawa motor mobilnya berapa itu kedetek semua ya? Betul. Jadi memang kita itu delay berapa lama ya? Jarak delay apa ya Mas? Sorry. Delaynya berapa lama ya dengan real time-nya? Kan biasanya kan kalau aplikasi gitu kan ada delay-nya gitu, misalnya sepersekian detik gitu. Delay dalam hal apa nih? Sorry Mas Adit. Dari aplikasi untuk membaca situasinya itu. Oke, jadi gini. Jadi dia sistemnya pada saat kita driving mode-nya nyala gitu ya, baik itu manual atau auto, dia akan ngebaca data pergerakan kita melalui GPS yang ada di handphone. Gitu. Nah, nanti data itu nggak langsung kita jadikan skor, tapi kita rekam dulu data perjalanannya. Nanti setelah perjalanan selesai, itu bisa di end secara manual atau secara otomatis. Nah, baru nanti sekumpulan data perjalanan kita yang terdiri dari banyak koordinat GPS itu. Nah, baru itu yang kita kalkulasi gitu. Jadi dari mulai kita berkendara berakhir, memang akan ada sedikit waktu untuk engine kita mengkalkulasi gitu. Baru nanti skornya bisa muncul. Kira-kira gitu Mas Adit. Boleh nih Mas Adit ikutan download, boleh dicoba aplikasinya. Bagus. Saya juga pengen tahu berapa skor saya berkendara terbuat. Dan selain dari skor berkendara, kita juga ada gamifikasi juga gitu. Jadi kita bisa seru-seruan bareng dengan user lain, karena kalau kita udah jadi teman gitu ya di aplikasi D-Drive. Di aplikasi D-Drive juga ya, Mas, ya? Bisa ada friend. Nah, kita bisa lihat tuh teman kita profilnya bergerak seperti apa gitu. Tapi khusus yang udah kita akses sebagai teman gitu ya. Jadi kita bisa seru-seruan. Oh, Nino nih sering ngebut gitu. Ya ampun. Nah, itu kita bisa saling mengingatkan juga. Mengingatkan ini. Siap. Terima kasih diingatkan. Mas Adit boleh download nih buat sama teman-temannya tinggi-tinggian skor, Mas. Seru banget. Boleh. Karena ada teman-teman aku juga udah pada mulai tinggi-tinggian skor nih, balapan skor ya, bukan balapan mobil motor, balapan skor. Mereka seru sih kelihatannya. Iya. Mas saya mau tanya, kan itu kan di aplikasi gitu kan kayak ada kompetisinya gitu tuh. Itu cara join kompetisi itu kayak gimana tuh? Iya, jadi memang kita jadi kita memang sedang ada campaign gitu ya, campaign cerdas berkendara gitu. Jadi kita campaign supaya orang nih ikut nih, setidaknya orang ngukur dulu nih, profil dia atau behavior dia berkendara gimana gitu. Karena dari situ kita bisa mulai perbaiki gitu kan. Jadi campaign ini kita ada satu room gitu ya, room kompetisi, di mana dalam kompetisi itu kita ada yang namanya experience gitu. Jadi kita ukur experience atau lamanya kita menggunakan D-Drive gitu. Jadi dari situ itu dihitung dari profil berkendaranya. Jadi semakin kamu berkendaranya bagus dan kamu jalannya udah jauh nih pakai aplikasi D-Drive, berarti experience-nya makin nambah. Ini mirip-mirip kayak main game RPG lah. Jadi semakin kita pakai, kita ada. Gitu, Mas. Nah, ini yang cerdas berkendara ini mulai dari tanggal 5 sampai 30 April di aplikasi D-Drive ini apa nih, Mas? Iya, jadi campaign itu kita dari 5 April sampai 30. Jadi itu sebuah campaign di mana kamu langsung bisa join aja. Jadi kamu yang udah punya aplikasi D-Drive, udah masuk dalam aplikasi D-Drive, langsung join aja campaign cerdas berkendara gitu. Dan di situ kita juga punya
hadiah ya puluhan juta untuk sejumlah pemenang gitu. Jadi nanti bagi kamu yang jadi pemenang akan ada hadiah-hadiah menarik gitu. Dan kita juga ada weekly campaign gitu. Ada jadi weekly selain campaign, betul, selain jadi selain berkendara itu ada juga yang weekly-nya. betul. Oh, Karena gitu. kalau yang cerdas berkendara secara umum dari tanggal 5 sampai 30 kan dihitung dari mulai awal sampai tanggal 30. Ya. Tapi nanti kita pecah-pecah juga per minggu gitu. Dari mulai 10 sampai 14 April sama 17 sampai 21 April. Jadi kita pisah-pisah per weekly. Jadi per weekly juga ada hadiah-hadiah menariknya. Seperti itu. Boleh nih dicoba nih Smart Driver yang udah download, yang belum download silakan di-download, yang udah download boleh di register dulu menggunakan nomor handphone yang aktif. Lalu boleh dicoba juga fitur-fiturnya yang tadi dijelaskan oleh Mas Aat. Dan juga boleh diikuti juga kampanyenya Cerdas Berkendara dari tanggal 5 sampai 30 April 2023. Dan juga ada weekly challenge-nya namanya JJS Jalan-Jalan ala Smart Driver tanggal 10 sampai 14 April dan juga tanggal 17 April ini yang selama masa mudik mungkin ya. Jadi akan ada hadiah senilai puluhan juta untuk sejumlah pemenang. Jadi diikutin aja kampanyenya Smart Driver. Siapa tahu hoki nih, siapa tahu bisa menang. Hadiah-hadiahnya ada apa ya? Ada jam tangan, ada handphone, ada iman juga dengan udah sama saldonya yang pasti. Jadi boleh nih seru-seruan boleh diikutin ya. Terus cara joinnya Mas langsung ikut aja ya. Ada di situ ya. Betul. Jadi joinnya cukup login aja menggunakan download dulu pasti dong. Ya. Download dulu aplikasi Drive, lalu login aja, masuk ke dalam aplikasi, lalu nanti klik menu untuk kompetisi di situ. Nanti kita ada 2 campaign yang aktif. Seperti itu. Jadi untuk detailnya, lengkapnya, secara ketentuan itu bisa diakses di retail.tugu.com. Retail.tugu.com. Oke. Mas Adit jangan lupa ikutan nih Mas Adit. Mas Adit tapi tertarik nggak nih kira-kira mau ikutan nggak nih? Saya pasti download karena ya tadi skor itu menarik sih karena saya mau lihat kan evaluasi gimana cara saya berkendara. Saya juga mau ada satu pertanyaan nih. Tadi waktu teman-teman yang komen tadi saya baca. Dia itu aplikasinya itu cuma sekedar scoring aja atau dia ada maps yang kayak Google Maps juga gitu atau gimana, Mas? Iya, jadi memang kita mendapatkan data berkendara surrounding environment itu dari Google gitu. Jadi nanti data berkendara kita akan dibandingkan dengan kecepatan pada Google. Karena Google API, Google Maps itu kan juga ada fitur itu gitu. Tapi memang belum ada fitur untuk mencari rute atau mencari mencari lokasi, di situ belum ada. Kalau untuk itu digunakan Google Maps seperti biasa. Sudah terjawab Mas Adit ya? Ya, sudah terjawab. Kita lanjut nih sesi berikutnya ada Q&A. Boleh aku bacain ada beberapa pertanyaan dari Smart Driver yang akan aku tanyakan untuk Mas Adit dan Mas Aat ya. Yang pertama dari Ayu Kurnia 2201. Ini pertanyaannya untuk Mas Adit nih. Mas Adit, bagaimana sih tips cerdas mengelola emosi dalam berkendara yang terkadang mood kan sedang tidak stabil nih, gitu. Gimana sih caranya Mas Adit untuk jaga emosi di jalan? Mungkin bisa, ini langsung saya jawab aja ya. Jadi mungkin bisa dengan cara musik mungkin ya untuk meredam mood ya kan. Yang pasti sih kalau dari pengalaman saya secara pribadi ya dari pandangan saya jangan kita ikut ngeladenin gitu loh. Kita harus emang itu nggak gampang ya untuk kontrol mood dan kontrol emosi, apalagi buat teman-teman yang smart driver yang usianya masih bisa dibilang muda ya, masih suka emosional, terpancing. Cuman sebisa mungkin kita fokus dengan cara kita berkendara aja dan dicoba boleh download aplikasinya tadi itu dari Tugu aplikasinya untuk kita bisa ada awareness juga setelah kita berkendara kita lihat oh iya tadi seperti gini itu kan buat evaluasi kita juga itu penting banget gitu sih. Oke deh. Mudah-mudahan sudah terjawab ya Smart Driver tadi pertanyaannya.
Nanti aku mau ingetin lagi nih, untuk yang mau tanya-tanya sama Mas Adit, Mas Aat, boleh langsung taruh aja pertanyaannya di kolom komentar. Karena akan ada 2 pertanyaan yang dipilih sebagai pertanyaan terbaik. Nanti ada hadiahnya juga. Lalu pertanyaan selanjutnya aku bacain aja untuk Mas Aat. Yes. Dari Kakao Rohmaditya. Apa aja Halo sih Kakak Rohmaditya. apa aja keuntungan yang didapat apabila kita berkendara menggunakan petunjuk T-Drive khusus di aplikasinya? Ya, jadi perlu kita luruskan dulu. Jadi untuk di T-Drive itu tidak ada petunjuk gitu ya. Jadi ini aplikasi untuk mengukur, mengukur profil berkendara kita. Gitu. Nah, nanti keuntungannya apa? Keuntungannya kamu bisa jadiin itu tolak ukur gitu ya. Jadi approach, jadi benchmark kamu. Oh ternyata saya banyak melakukan kekurangan di poin misalkan saya kecepatan atau saya sering rem mendadak gitu. Jadi buat evaluasi ya. Betul. Yang kedua, di campaign kita banyak hadiahnya. Mantap. Banyak hadiah menarik ya, ada handphone, Betul. ada jam tangan sport, ada juga e-money beserta saldonya. Banyak sekali pokoknya hadiahnya, total puluhan juta untuk beberapa sampai bulan. lupa juga hadiahnya apa aja. Saking banyaknya sampai lupa. Kacau. Banyak sekali. Oke, aku akan bacain lagi pertanyaannya dari Arya Catur. Untuk Mas Adit nih, saat musim hujan seperti ini nih Mas, apa aja sih yang perlu dibawa saat mudik dan tips mengemudi di jalan yang basah dan rusak karena hujan? Oke, apa yang harus dipersiapkan itu pertama ban, paling utama ban. Ban mungkin kelihatannya itu kelihatannya tuh nggak habis-habis awet gitu. Padahal itu ban itu paling penting banget karena gini, banyak banget kecelakaan di saat hujan atau jalan basah itu mobil tergelincir. Karena di permukaan ban itu kan ada rambut-rambut halusnya ban itu yang bikin merekat pada permukaan jalan. Nah, di saat kita pakai ban yang sudah botak atau sudah expired, itu sering banget terjadi pecah ban dan gampang berlincir tadi. Jadi itu paling penting banget. Karena kalau ngerem semua orang pasti bisa ngerem, gitu kan. Tapi banyak orang maintenance ganti oli, terus maintenance braking system, sistem pengereman, tapi bannya itu selalu dia lalai banget. Kalau udah jalan lebih dari 100.000 kilometer bannya belum diganti, itu jadi faktor banget. Makanya kenapa suka ada yang bisa ngerem tapi tergelincir seperti itu. Yang kedua, kalau untuk jalan rusak dan basah dan segala macam yang kurang mendukung kita sebagai smart driver, kita harus lebih hati-hati aja sih. Sebenarnya nggak usah over speed ya, jangan terlalu berlebihan dalam berkendara, apalagi pengguna mobil matic nih, dalam injek pedal gas itu harus bisa dikontrol. Karena masalah ngebut itu buat saya tuh gampang, tapi masalah berhenti belum tentu semua bisa berhenti. Kita bisa berhenti, belum tentu pengendara bisa berhenti, ya kan? Pengendara depan kita bisa berhenti mendadak, belum tentu mobil yang kita pakai ini bisa berhenti mendadak, gitu loh. Jadi harus benar-benar hati-hati, apalagi lingkungan atau area yang baru kalian masukin, mendingan pelan-pelan aja. Dengan batas-batas standarnya saja gitu, jadi nggak membahayakan diri kalian dan juga pengendara atau pengguna jalan lain. Oke, jadi yang pertama ban ya Mas ya, karena ban. kadang ada orang yang servisnya mobilnya segala macam diservis tapi bannya terlewat ya, nggak diperhatikan ya. Bener. Habis itu speednya diperhatikan lagi, smart driver nggak usah ngebut-ngebut, tetap akan sampai juga. Ngebut atau santai nyetirnya akan sampai juga kan. Benar, kalau mau ngebut tinggal cari info aja, sirkuit kan ada Sentul, atau di luar kota ada Mandalika, tinggal cari, sewa, ya. Tinggal sewa, ada kalian ngebut-ngebut di sana nggak masalah deh, dengan di jalan. Benar. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ayu Kurnia lagi nih. Mas Aat, apa sih fitur unggulan dari aplikasi T-Drive serta bagaimana peran My T-Drive dalam menekan angka kecelakaan saat berkendara? Ya, jadi kalau kita bicara fitur unggulan, memang unggulannya dan pembeda dengan aplikasi yang lain adalah kita bisa mengukur profil berkendara kita.
Selain itu kita juga bisa kita bisa bandingkan profil kita dengan profil teman-teman kita gitu, atau dengan user lain se-Indonesia. Jadi kita bisa suruh-suruhan di situ bisa melihat profil berkendara seperti itu. Yang kedua, kita memang di sini ada juga fitur untuk monitoring dan pembelian asuransi dari Tubuh Insurance gitu. Jadi BTW gitu ya. Jadi di aplikasi Drive ini kamu juga bisa melakukan pembelian asuransi kendaraan bermotor, kayak asuransi mobil, asuransi motor, gitu. Kamu bisa lakukan di sini. Dan kamu bisa monitoring polis yang udah kamu beli di aplikasi Drive di situ. Jadi kamu nggak perlu repot-repot lagi gitu kan. Buka-buka cari dokumen, kamu tinggal pantau di aplikasi Drive aja. Polisnya berupa e-polis berarti ya Mas ya? Betul. Oke. Dan memang kalau ditanya peran kita untuk menekan kecelakaan, nah di sini kita masih bisa bantu di edukasi ke pengendara gitu ya. Jadi dari sini harapannya setiap pengendara bisa makin sadar nih bahwa ada banyak perilaku berkendara yang harus kita sama-sama jaga di jalanan gitu. Karena jalanan kita pakai bareng-bareng. Yeah. Jangan sampai kita menjadi bala buat orang lain. Begitu. Betul. Setuju sih Mas. Pertanyaan selanjutnya dari AB_DKWH53 untuk Mas Adit. Bagaimana sikap kita ketika di jalan sudah berkendara dengan hati-hati, sudah sesuai aturan, tapi karena kecerobohan orang lain, kita juga yang celaka, tapi tetap kita yang disalahkan. Nah, sering terjadi nih Mas, gimana nih Mas? Untuk berkendara itu memang udah risiko ya untuk ditabrak atau kita nabrak. Cuman lebih baiknya kalau memang seperti itu posisinya, lebih baik kita bawa ke pihak yang berwajib aja biar dibantu mediasi sesuai dengan kronologi yang terjadi sih. Karena di situ kita memang kan ada orang yang arogan memang, dan kita nggak bisa hindarin itu gitu kalau itu terjadi. Tapi salah satunya cara yaitu kita ke pihak yang berwajib untuk dibantu mediasi. Dan ini sedikit tambahan aja ya buat para smart driver. Kalau bisa sih kita mulai pasang kayak cam ya, dashcam atau dashcam buat di motor atau buat di mobil, itu tuh perlu banget. Sekarang udah kepake banget kok. Susah sekarang orang susah untuk berbohong lagi, karena kalau kita punya dashcam seperti itu di depan, kalau buat mobil depan dan belakang atau mungkin di motor ada bisa kayak gitu juga, itu benar-benar kebantu banget. Udah ada alat bukti yang konkret ya Mas ya? Ya, benar. Siapa tahu ini bisa jadi masukan juga buat T-Drive, siapa tahu mau bisa bikin satu terobosan kamera dengan connect ke aplikasi juga, itu bisa bagus banget loh. Oh, bisa juga tuh Mas, saat ada sarannya lagi. Betul. Mas Adit. Ide yang bagus Mas, siap. Ide bagus sama dia. Oke. Iya. Masih ada pertanyaan? Oh, masih ada. Oke. Dari ADLRVG untuk Mas Aad, bagaimana T-Drive memanfaatkan aplikasi sebagai cara untuk meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat akan berkendara secara baik dan benar? Ya, jadi memang yang bisa aplikasi T-Drive ini lakukan, pertama adalah aplikasi ini bisa bantu untuk mendeteksi kamu selama di jalan itu ngapain aja, gitu. Jadi kamu karena kan kita nggak sadar ya biasanya ya, jupir aja, tiba-tiba udah nyampe, gitu kan. Nah, aplikasi T-Drive ini bisa bantu kamu untuk ngasih tahu kamu nih, selama kamu berjalan nih berapa kilometer, kamu overspeednya 2 kali nih gitu, atau ngerem mendadak gitu. Jadi kita sadar ternyata kita melakukan ini. Gitu. Nah di sini harapannya bisa tadi saya bilang sebelumnya, ini harapannya ini bisa bantu ningkatin kesadaran bahwa ada banyak perilaku yang kita bisa improve gitu. Nggak semuanya jelek gitu ya, tapi kita bisa improve gitu supaya kita bisa lebih aman lagi gitu. Kira-kira seperti itu. Ada satu pertanyaan terakhir mungkin dari Lail_Iyat untuk Mas Adit nih. Terkadang kecelakaan bisa terjadi lantaran jalanan jelek. Hal apa yang harus dilakukan jika menemukan jalanan berlubang tapi tidak bisa memilih jalan lain? Gimana nih Mas Adit? Satu-satunya cara
kita drive slowly ya, jadi kita lebih hati-hati, pelan-pelan aja. Kalau bisa kita hindarin lubang-lubangnya, kan kita bisa bermanuver tanpa memakan arah yang berlawanan. Kita hati-hati aja, pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Karena itu bisa fatal banget. Bisa fatal untuk kendaraan kalian, dan bisa untuk keselamatan kalian juga itu bisa sangat fatal juga. Jadi pelan-pelan itu solusinya. Masih ada satu lagi pertanyaannya nih. Untuk Mas Adit dan Mas Aat dari Bang Indra Saragi. Mas mau tanya gimana caranya menghindari akselerasi mendadak. Ya, itu pertanyaan, sorry. Gimana caranya menghindari akselerasi mendadak di jalanan? Gimana? Maksudnya gimana? Mungkin kayak ngegas yang mendadak itu atau gimana? Itu gimana? Bisa dihindari kan Mas atau gimana ya? Oke, jadi kalau menurut saya secara teknikal ya, akselerasi mendadak itu cuma bisa kejadian dari dua faktor, dari si pengemudinya atau dari mobilnya. Gitu. Kalau dari mobilnya sih itu berbahaya banget. Salah satunya kita tinggal coba brakingnya aja sekuat tenaga, mobil kita berhenti dan kita mengulang lagi berkendara dari titik nol. Titik nol itu dari posisinya masih P, mesin mati dan segala macamnya lah. Tapi kalau untuk dari pengendaranya, diusahain tetap fokus dalam berkendara. Jadi kalau kalian udah mulai hilang fokus, mending kalian berhenti dulu. Kalau saya pribadi biasanya kalau bagi bulan puasa ya, saya udah ngantuk nih biasanya. Udah agak hilang fokusnya, biasanya berhenti. Saya turun dari mobil, saya perenggangan badan kiri kanan segala macam. Atau mungkin karena saya perokok, jadi saya kadang-kadang perokok dahulu gitu. Yang nggak nyampe habis sih, karena lama akan makan waktu. Baru saya mulai berkendara lagi, karena udah fresh lagi gitu. Kalau enggak, soalnya biasanya gitu, bisa bengong, bisa karena bengong jadi malah ya. Kurang fokus ya Mas? Kurang fokus. Terus main HP itu juga faktor yang sering banget terjadi. Selain ngantuk itu main HP, karena kita posisinya sebagai contoh misalnya ini handphone, kita berkendara, kita handphone ditaruh bawah biar nggak ketahuan polisi dan segala macam. Jadi kita nunduk atau enggak nonton TikTok atau buka Instagram segala macamnya lagi berkendara, itu berbahaya banget gitu. Kadang-kadang sepersekian detik kita meleng ya, atau kita nggak fokus, itu bisa kejadian fatal. Saya pernah naik mobil sama teman saya seperti itu, dia lagi main HP, pas saya bilang rem, nggak keburu, akhirnya mobilnya masuk ke dalam truk. Waduh. Nah, dia lagi balas WA. Waduh, itu pengalaman yang ngeri ya Mas ya? Ya, kayak gitu, itu bahaya banget. Itu kita udah kasih tahu ngerem masih nabrak, apalagi kalau sendiri berkendaranya, kan bahaya banget. Emang fokus itu penting sekali ya. Nah, Mas Aat, di aplikasi T-Drive kan ada kedetek ya kalau kita akselerasi mendadak ya. Betul. Itu kan akan terhitung tuh berapa kali selama dalam perjalanan kita ngegas mendadak gitu kan. Nah itu bisa dihindari nggak sih Mas? Gimana sih caranya biar nggak ngegas langsung gitu loh, ngegas mendadak? Kan biar ini pertanyaan menarik ya. Di aplikasi. Bagaimana cara menghindari akselerasi mendadak gitu ya. Jadi ini menurut saya ini ada dua. Pertama, ini sadar atau enggak nih akselerasi mendadak gitu ya. Kalau kamu secara sadar melakukan akselerasi mendadak, artinya ngebut mendadak gitu ya, ngegas. Mungkin pertama yang bisa dilakukan adalah muhasabah diri Anda gitu. Karena kamu secara sadar ngebut, itu tidak boleh gitu. Jadi harus introspeksi gitu. Yang kedua, kalau tidak sadar, berarti ini gasnya kepencet atau belum terbiasa dengan mobilnya gitu. Settingan gas gitu beda-beda mobil ya, beda-beda gitu. Ada yang empuk, ada yang dalam. Nah ini mohon dipelajari dulu. Jadi sebelum Anda terjun ke jalan raya yang ramai, ya di halaman rumah gitu atau di parkiran, gitu. Dites dulu, jangan sampai kedutan gitu. Kan kacau. Disiapkan lagi faktor internal dan eksternalnya yang tadi dijelasin di awal ya Mas ya. Betul. Oke deh, sudah habis pertanyaannya. Gak kerasa sudah di penghujung acara nih teman-teman Smart Driver. Seru obrolan kita hari ini, banyak banget insight-insight yang menarik. Ada pengalamannya Mas Adit juga yang ngeri banget nih masuk truk nih Mas ya. Ya ampun. Terima kasih untuk Mas Aat, Mas Adit yang hadir di T-Drive On hari ini dengan memberikan informasi yang bermanfaat, inspiratif sekali untuk kita semua.
Jadi sebelum saya pamit, mungkin ada sepatah dua patah kata nih dari Mas Adit dulu, boleh? Oke. Kalau dari saya buat untuk para smart driver ya, semoga dengan adanya sosialisasi seperti ini, saya harap juga akan banyak juga sosialisasi seperti ini dalam berkendara. Yang pasti buat para smart driver, dari saya jangan memaksakan kondisi fisik kalian di saat kalian kurang fit berkendara atau mungkin di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan gitu. Dan juga jaga emosi dalam berkendara karena ini juga faktor di lingkungan saya pribadi yang usianya masih muda dan baru bisa nyetir, biasanya kepancing emosi, akhirnya jadi balap-balap liar dan segala macam, itu harus bisa kita hindarin. Lebih diperhatikan. Ya, dan pasti jangan lupa nih, masih sering banyak nih yang suka lupa pakai sabuk pengaman. Nah. Apalagi yang usianya udah di atas 25 ke atas karena perutnya buncit, men. Kadang-kadang suka malas pakai sabuk pengaman. Aduh, pegel soalnya perut gue nih, Dit. Gitu. Kadang-kadang teman dikasih tahu. Iya, jangan gitu. Ya, jangan deh. Harus pakai suka nggak suka itu demi keselamatan kalian. Paling itu aja sih dari saya. Oke. Jadi untuk cara cerdas berkendara itu salah satunya pakai seatbelt ya, Mas ya. Harus mau nggak mau. Keamanan penting nomor 1 ya, Mas ya. Tuh, benar. Ya, oke deh kalau gitu. Kalau dari Mas Aat gimana? Ada sepatah dua patah kata sebelum kita akhiri acara hari ini? Dari saya paling download aplikasi T-Drive dan menangkan hadiahnya. Oke. Benar. Saya juga langsung download apps ini. Mas Adit tuh udah ajak juga teman-temannya tuh Mas download. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Mas Aat, Mas Adit ya, seru banget, aku senang banget. Semoga kita juga bisa kasih informasi yang menarik dan bermanfaat untuk smart driver juga. Jangan lupa ini smart driver yang ikut T-Drive on Air hari ini dari awal sampai akhir, jangan lupa di-download juga aplikasi T-Drive-nya. Jangan lupa ikutan juga kampanyenya Cerdas Berkendara mulai tanggal 5 April sampai 30 April 2023. Pengumuman pemenang kuis dan Q&A hari ini akan diumumkan di story Instagramnya mytdrive.id. Jangan lupa dicek-cek story-nya, siapa tahu kalian pemenangnya. Saya Ninu, saya pamit undur diri. See you Smart Driver. See you Mas Adit, Mas Aat.